Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini 13 November 2021, hari Sabtu. Market pun sudah tak gerak. So waktu untuk kita rehat sedikit dan kita bincang santai sikit lah untuk video kali ini. Untuk kali ini, walaupun saya mau memaparkan goal di situ, namun apa yang saya ingin sampaikan adalah uh, nak kongsikan apakah fungsi Ichimoku sebenar. Itu yang nak saya sampaikan sebetulnya. Selain daripada goal, saya mengambil goal disebabkan ramai yang bertanya tentang goal juga. Dan tambahan pula dalam sehari dua kebelakangan ini agak saya kurang update tentang goal. Antaranya ni video ni juga adalah ada alasan kenapa saya agak tidak membuat sebarang update. Okey, sebelum tu saya nak tunjukkan apakah fungsi sebenar Ichimoku, yang mana yang saya kongsikan ini adalah salah satu daripada basic Ichimoku. Okay, sebetulnya menurut version Ichimoku saya SSR ada 6 basic Ichimoku, cuma saya kongsikan ni. Ni antaranya. Later kemudian kita akan bincang juga membuat satu analisis dengan call ni agar mendapati apa yang saya janjikan tadi. Okey, ni antaranya kenapa kalau diperhatikan fungsi sebetulnya sudah ada saya kongsikan dalam YouTube dalam video saya. Okay, the function of Ichimoku tu apa? Sebetulnya saya lebih menurut kaedah saya, okay, lebih kepada support and resistance. Di manakah letaknya support and resistance? Okay, support and resistance lebih kepada bahagian yang warna sini kijun, okay, kijun yang biru ni, Tinken yang merah mendatar, top Kumo yang mendatar, dan lower Kumo yang mendatar. So ada 4 bahagian, okay, 4 bahagian yang saya anggap support SNR of Ichimoku. Mungkin di luar sana trader yang lain menggunakan dengan kaedah yang lain. So saya kena hormati dan saya dengan cara saya tersendiri dan mereka dengan cara mereka tersendiri. So at the end of the day apa yang kita nak perlukan adalah we win all the trade. Itu saja kita nak profit. Kita mau setiap kali kita trade dan kita menang. Kita berjaya macam itulah. Okey, itu fungsi Ichimoku to detect the support and resistance. Okey, so ada 4 bahagian yang mendatar. Okey. Lebih panjang horizontal dia, lebih banyak yang mendatar, itu adalah memberi satu kesan support and resistance yang lebih baik. Tambahan pula di multi time frame yang lebih agak besar. Saya selalu mengambil kira SNR yang lebih kukuh adalah mulai dari 4 jam ke atas. Okey, 4 jam ke atas. Adapun yang di bawah tu lebih kepada entry sahaja. Okey. So, kalau kita perhatikan di sini yang mendatar di sini yang biru, okey, bertepatan dengan kalau korang nampak di sini ada yang mendatar and flatter. So, itu adalah kawasan di mana yang agak baik untuk kita membuat satu tebakan di mana supportnya di situ. Mungkin agaknya ini adalah NFP rasanya. Kurang pasti. Okay. Ini adalah bila tu 3 hari bulan. Okay, 3 hari bulan. Okay, so kalau kita perhatikan price
drop, then touch this level, lower Kumo, then price akan naik. Dan diperhatikan juga di sini, ini fokus di sini ya, yang warna kijun dan lower Kumo. Kalau kita perhatikan yang ini, okay, saya coba okay, yang ini, okay, then yang ini ke price sudah menyentuh bahagian-bahagian yang saya maksudkan sebagai resistant. Okay, resistant price touch. Sama juga yang begini, ini juga price juga touch sudah menyentuh sini top Kumo saya di top Kumo. So dalam situasi ini adalah resistant, tetapi kalau price berada di atas, ini adalah menjadi support. So sebaliknya, so saya pikir kawan-kawan di luar sana pun lebih paham apa yang dimasukkan SNR. So itu fungsi dia. Okay, itu fungsi dia. So atas dasar itu saya lebih, sebab tu saya mengapa saya lebih fokus kepada Ichimoku berbanding dengan indikator-indikator yang lain. Namun begitu indikator yang lain saya juga perlukan untuk membuat saringan atau konfirmasi agar satu-satu keputusan yang kita ambil lebih baik. Okay, so itu dia. That is the function of Ichimoku adalah to detect, untuk mengesan, untuk mengenal support and resistance. Kalau sekiranya kalau kita perhatikan, coba kita begitu saja, mungkin kita akan menggunakan satu kaedah yang agak original, asli, tradisional. Kita akan membuat marking di sini ya, di situ macam tu kan. Mungkin kita akan buat macam tu. Okay, this is area yang kita anggap ini adalah secara tradisional, okay, yang lebih original lah macam tu. Tidak menyalahi juga, ikut kepahaman diri masing-masing. Sama juga begitu, mungkin dalam untuk mencari support kita akan membuat marking yang begini, okay, kebetulan ada di situ. Tentunya kita akan memilih yang ni lebih lebih macam tu. Okay, disebabkan itu adalah lowest yang paling low. Dan mungkin di sini kita juga akan membuat marking. Namun dengan kaedah, dengan adanya Ichimoku, kita apabila kita menggunakan Ichimoku, semua dengan yang tadi ini sudah ada terbentuk seperti itu. Okey, sudah terbentuk. Tinggal lagi saja setakat mana kajian dan kepahaman kita dalam memahami penggunaan bahagian-bahagian Ichimoku. Itulah cara kaedah saya. Okey, mudahan ada manfaatnya perkongsian video kali ini. Okey, langsung saja saya berbalik kepada analisis apa yang saya tadi janjikan, goal. Mengapa saya memilih goal? Okey, cuba perhatikan di sini. Ini secara nekat dulu terlebihnya. Sebelum tu, kalau kita perhatikan ini time frame daily, so saya nampak begitu. Okay, nampak begitu. So apakah price akan membuat rejection? Okay, membuat rejection begitu. Wallahu alam bisawab. Saya secara mahunya saya juga akan mau sell at the top. Okay, saya akan swing macam tu. Namun belum setakat ini, seperti dalam video saya yang mana ya? Yang ini agaknya goal. Walaupun saya mengimpikan price will drop, tetapi saya tidak juga membuat open position sell. Kenapa? Because of sebelum ada terbentuknya setup, belum ada setup yang saya perlukan. Saya perlukan satu setup yang my trading plan.
my trading strategy yang saya selalu gunakan untuk saya open position. Walaupun sudah price sudah almost 3, okay, triple top di situ, agak meyakinkan, tapi keyakinan saja tanpa strategi juga keyakinan saya belum tuntas, macam itulah, belum sepenuhnya begitu. So saya masih menantikan SOP atau setup yang baik untuk to confirmation sell, dan di situ baru saya akan lebih yakin. So semudahnya saya hanya menantikan SOP sell. Kalau itu ada sudah terbentuk, keyakinan saya lebih mantap because of terbentuknya setup. Tambahan pula ini adalah triple top, so makanya itu akan melahirkan layer saya yang agak sedikit gila-gila lah macam tu. Okay. Itu skala daily. Malah kalau kita perhatikan di skala time frame HPO juga, ini trend line yang saya buat. Okay. Dan malah kalau saya gunakan Fibo juga adalah salah satu daripada indikator yang saya anggap wajib juga dalam saya membuat satu penilaian analisis agar untuk menambah keyakinan analisis saya. Sudah 3 hari price tidak berjaya lolos di level 786. So makanya saya bacakan price ni agak kukuh. So wallahu alam, namun begitu walaupun agak kukuh, namun saya tidak ada membuat sebarang open position. Dalam minggu ni saya tidak ada satu position tentang mengenai gold. Okay. So minggu ni saja, kemudian nanti saya akan share. Okay, gold atas dasar itu kalau saya lihat perhatikan, cuba kita perhatikan di sini. Selain itu, kenapa selain daripada yang ini saya masukkan trend line triple top tadi. Okay, saya perhatikan price juga. Kalau kita perhatikan di sini, yang price sudah berada di kawasan, itu dia, sudah berada di puncak top Kumo. Adalah mungkin satu persimpangan sama ada price akan naik ataupun rejection. So makanya saya dalam minggu ni, makanya saya tidak ada sebarang position because of tiada kepastian. Okay, mengenai nak sell kah, nak buy kah, saya pun tak pasti. Makanya situ saya lebih baik tidak ada membuat entry mengenai gold because of nak buy because price sudah terlalu tinggi. Kalau nak sell, belum ada satu tanda-tanda untuk atau setup yang saya perlukan atau SOP yang saya perlukan untuk saya membolehkan saya untuk sell. So makanya saya have to being neutral saja. Lebih baik saya duk perhati je lah macam tu kan. Namun berdasarkan yang ini triple top, dan Fibo, dan Ichimoku rejection di situ. Okay, banyak lebih kepada sell. The price will do rejection or at least pun membuat some correction at this level. Yang kita marking tadi ni, yang mendatar. Kalau anda perhatikan di sini, so at least sebelum price nak naik panjat lebih tinggi, price memerlukan retracement terlebih dahulu mencari RBS resistance yang dah jadi support sini, dan dari situ price baru meneruskan kenaikan. Namun sekarang setup yang saya perlukan masih belum ada, makanya saya just stay away for the meantime. Okay. So itu di skala weekly. Kalau diperhatikan di skala time frame yang lebih agak besar, kalau kita perhatikan, nah di situ ada satu kalau korang paham apa yang saya masukkan di situ, ada situ. So ini adalah di skala time frame monthly ya.
kalau kita perhatikan sudah. Okay. So, itu terpulang kepada masing-masing apakah petanda ini. Okay. Sudah berlaku triple top di skala monthly, adakah price akan bolos atau drop dan macam tu, wallahu alam. So, saya sudah kongsikan itu adalah fungsi Ichimoku. Okay. So lebih kepada yang saya masukkan tadi itu adalah saya katakan yang mendatar. The main function of Ichimoku to detect the support and resistance. Dekat mana resistance, support, resistance, dekat yang warna kijun dan tingkan dan atau kumo in lower kumo, pilih yang mendatar. Okay, yang paling mendatar, dan saya selalu mengambil kira H4 ke atas. Okay, H4 and above 4 jam daily, weekly, malah monthly pun saya ambil kira. So terpulang kepada masing-masing cara kita menggunakan kepahaman ni. Saya alhamdulillah saya menggunakan kepahaman support and resistance ni. Alhamdulillah itu yang alhamdulillah itu yang saya sekarang sampai ke tahap ni. Sudah lama menjadi full time traders, alhamdulillah. So itu yang saya sandarkan. Namun itu bukan sepenuhnya. Mungkin ada elemen-elemen yang lain harus kita masukkan ke dalam. Untuk masuk saya tu untuk berjaya lebih konsisten dalam trading ni tidaklah memadai hanya sekadar Ichimoku sahaja. So wajar kita mendapatkan ilmu-ilmu yang lain lagi, sepertinya trend line, Fibo, candle, price action, chart pattern, semua tu harus dipelajari. Okay, so dalam minggu ni saya memang tidak ada sebarang entry mengenai gold. Saya lebih kepada ada 3 pair saja yang saya trade untuk minggu ni. ACAT, okay, ACAT ni alhamdulillah ACAT ni alhamdulillah. Dan ini juga saya ada kongsikan di dalam grup saya Scalp Icik. Ini salah satu grup saya selalu kongsikan dalam grup. Okay, dan saya tu high risk. Okay, ada yang saya kongsikan juga. Okay, tapi kita janganlah terlalu 100% ikut terpulang kepada masing-masing dalam mengurus your own risk. Okay, your own risk management. Saya hanya kongsikan. So kalau kita bahasa dulu, your trade at your own risk. ACAT alhamdulillah. Yang ni Euro New Zealand, saya juga alhamdulillah I'm expecting the price. Saya sudah tutup, ini saya tinggal sisanya. Sebetulnya masih lagi banyak. Dan saya selalu memang macam tu, out of 100% daripada trading position, saya akan close berdasarkan risiko. Maksud saya, kalau saya menjangkakan Euro New Zealand ni akan pergi lebih jauh, so saya akan ambil close maybe dalam 40% terlebih dahulu, then another 60% saya hold. So saya buat stop loss lah macam tu. Then kalau kena stop loss, saya masih gain dalam 40%. What happened dekat Euro New Zealand? Yes, it is saya sudah close 40%, then ini adalah 60%. So saya kurang pasti 60 ke yang ni. So Euro New Zealand ni kena stop loss. So I'm still masih lagi in a getting position. Then dalam minggu ni GJ saya juga sell, tetapi yang saya impikan, I'm expecting the price will drop lebih jauh. But what happened is the price mencari stop loss. So I still winning position lah. Okay, so basically dalam minggu ni saya tiga pair tu saja. So itu jelas tidak ada goal yang saya trade untuk minggu ni.
So, itu saja yang dapat saya kongsikan. Kadang-kadang nak buat video saya tak ada berapa kesempatan sangat untuk membuat video and upload dekat sini. So what happen ni, saya langsung terus kepada Telegram agar lebih cepat dah macam tu perkongsian saya. Kalau ada satu interview pun saya akan kongsikan di sini. Namun terpulang kepada masing-masing, jangan jangan terlalu 100% yakin atau percaya sangat kepada apa yang saya kongsikan. You have to do your own filter. Okay, kalau macam tu, dari situ baru kita dapat belajar. So itu saja yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sepertinya yang saya kongsikan tadi lebih kepada the main function of Ichimoku adalah to detect the support and resistance yang ada dekat Ichimoku. So mudah-mudahan ada manfaat, dapat membuka minda, dapat membuka percembahan pikiran kepada kawan-kawan di luar sana, especially dalam penggunaan Ichimoku. So I believe, saya yakin mungkin ada kaedah-kaedah yang lain yang lebih baik dalam memahami Ichimoku, terpulang kepada kerajinan, okay, your own determination untuk menjadikan Ichimoku sebagai satu indikator yang mutlak, yang baik untuk kita dalam membuat satu analisis dalam trading kita. So sekali lagi, trust yourself, okay, yakin diri kita apa yang kita buat, and trust your own analysis. Okay, kita gunakan analisis di luar sana, signal-signal di luar sana sebagai satu cross check kepada dengan analisis kita. So dari situ baru kita mula belajar dan terus belajar. Then always be yourself. Jadilah diri kita sendiri. Kita tak boleh terbawa-bawa dengan rentak orang lain. Kita ada mempunyai kepakaran dan keistimewaan diri kita sendiri. So kita mula gali dan kaji di manakah kekuatan kita. So itu saja, mudah-mudahan ada bermanfaat apa yang kongsikan. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.